Sebelum digerebek polisi, klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat ramai didatangi calon pasien yang ingin menggugurkan kandungannya. Selama 21 bulan beroperasi, klinik aborsi ilegal itu telah menggugurkan 903 janin, sebagian besar akibat hamil di luar nikah. Praktik aborsi ilegal bukan barang baru di Jakarta. Praktik klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat berhasil dibongkar polisi. 11 Februari 2020, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan klinik aborsi ilegal itu. 3 tersangka berhasil ditangkap, yaitu MM alias Dr. A, RM, dan SI. Dr. A alias MM merupakan otak dari praktik aborsi ilegal itu. Dr. A pernah dihukum dalam kasus yang sama, bertugas menyediakan tempat sebagai klinik, tempat tidur pasien, alat vakum dan perlengkapan operasi, serta obat aborsi. Sedangkan RM merupakan bidan yang bertugas membantu dan ikut mempromosikan klinik aborsi ilegal melalui media sosial. Sementara SI berperan sebagai staf administrasi. Klinik aborsi ilegal di Paseban itu memiliki kaki tangan sejumlah dokter lain dan sekitar 50 bidan dan seratusan calo untuk mempromosikan klinik aborsi ilegal itu. Polisi pun masih memburu keberadaan mereka. Ada berbagai alasan pasien melakukan aborsi di klinik tersebut. Di antaranya akibat hamil di luar nikah, gagal program keluarga berencana, dan tidak boleh hamil di tempat kerja. Ironisnya, sebagian besar pasien klinik tersebut merupakan wanita hamil di luar nikah. Diperkirakan usia mereka di bawah 24 tahun. Warga di sekitar klinik itu mengaku aktivitas klinik yang berlangsung 21 bulan lalu mengungkap klaim dari pihak klinis sebagai klinik pengobatan. Kelihatan anak muda, jelas liver aja gitu. Emang kayak lagi hamil atau Pernah sih waktu itu sekali hamil besar, ya mungkin gede lah, saya mungkin berapa, di atas 5 kali ya itu. Sama ibu-ibu rada tua gitu. Saya ya suka nganterin jajanan kayak seperti kopi, minuman, suka memang masuk itu. Cuman saya tuh nggak tahu itu orang berobat apa. Karena di situ kan memang nggak ada plang, jadi nggak jelas apa. bilangnya berobat? Iya, bilangnya berobat aja, tapi soal berobat apa-apanya nggak tahu. Praktik aborsi ilegal itu diketahui telah beroperasi selama 21 bulan. Pasiennya pun tercatat ada 1.632 pasien. 903 pasien diantaranya diketahui menggugurkan kandungannya di klinik tersebut. Asal teman-teman tahu, sudah 1.632 pasien yang ditangani. Tetapi yang diaborsi itu sekitar 900 lebih. Yang sudah diaborsi, 903 orang. Tarif aborsi ilegal yang dilakukan Dr. A dan komplotannya dibanderol bervariasi tergantung usia janin. Biaya aborsi usia 1 bulan sebesar Rp1.000.000, 3 bulan Rp3.000.000, sedangkan di atas 3 bulan dipatok Rp4 juta hingga Rp15 juta. Selain biaya aborsi, pasien juga dikenakan biaya lain berupa administrasi sebesar Rp300.000. Beroperasi selama 21 bulan, klinik aborsi ilegal itu meraup keuntungan hingga Rp5,5 miliar. Salah satu penyebab ramainya klinik aborsi ilegal itu didatangi pasien lantaran adanya kebijakan klinik yang merahasiakan identitas pasien. Untuk mendaftarkan diri sebagai pasien, mereka cukup mencantumkan nama dan usia, sedangkan data pribadi dan alamat pasien tidak dicantumkan. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, para tersangka membuang janin hasil aborsi ke dalam septic tank, lalu mencampurnya dengan bahan kimia untuk proses penghancuran. Selain itu, polisi pun masih mendalami kemungkinan adanya pasien yang meninggal akibat menjalani aborsi di klinik tersebut lantaran praktik aborsi ilegal itu dilakukan di tempat yang tidak steril. Waktu kita lakukan pemeriksaan, memang dia katakan bahwa para janin-janin itu dibuang di septic tank, ya, dengan cara pertama ditaruh bahan kimia untuk menghancurkan janin-janin itu. Yang paling mudah kalau janinnya 1 bulan, 2 bulan nggak terlalu ketara. Tetapi kalau janin yang agak sulit itu, karena harganya lebih mahal ya, contoh di 4 bulan ke atas. Yang kita lakukan penindakan kemarin, pada saat kita lakukan penggerebekan kemarin, kita temukan 1 janin umur 6 bulan. Rambutnya sudah ada semuanya. Nah, ini memang agak sulit. Ya. Biasanya mereka siram dengan bahan kimia, setelah itu dimasukkan ke septic tank. Berdasarkan pengakuan tersangka, jika klinik penuh, pasien bakal diarahkan ke klinik-klinik lainnya. Klinik-klinik aborsi ilegal yang juga berada di sekitar Paseban, Jakarta Pusat itu pun tengah dipetakan oleh polisi.
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia akan memeriksa Dr. A dan setiap dokter yang terlibat dalam klinik aborsi ilegal Paseban dalam sidang etik kedokteran. Praktik aborsi ilegal merupakan pelanggaran etik serius dan melanggar sumpah dokter. Dalam hal aborsi, dokter tersebut dianggap melanggar sumpah dokter dan dianggap juga melanggar sumpah dalam melanggar kode etik kedokteran. Kalau sampai terjadi kesalahan berat misalnya, maka dokter tersebut dapat dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Dengan demikian, dokter tersebut tidak akan bisa praktek lagi masa yang akan datang. Para tersangka aborsi ilegal dijerat pasal berlapis dari 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Kesehatan. Para tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara.